Kalau dia tinggi kan pakai jeans yang panjang gitu terus baju dimasukin kayak Jejo tadi tuh jadi kayak lebih apa ya? Dulu gue soalnya waktu lagi pakai Hypebeast gue dikatain poser sama Iser. Jadi gue belajar dari Iser ya belajar vintage lah. Vintage udah ada di darah gue sekarang. Jadi biasanya lu mesti nanya aja dulu, lu dekat dulu sama mereka. Lu ngerasa cocok gak kalau Masih cocok kok, aku masih aman kok. Masih suka. Gue kan gue selalu Hai Jejo dan Kemal, apa kabar kalian? Suaranya kenal deh kayaknya. Iya, kayaknya pernah kerja di USS. Kayaknya namanya Kevin the Traitor. Gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan apa? Dari gue ini pengen nanya kalian nih, kan kalian kan sama-sama Hypebeast fashion enthusiast nih. Wah. Easy gue udah siap yo. Menurut kalian, hal apa sih yang harus diperhatiin kalau untuk mix and match pakaian tuh? Apa ya? Warna pasti harus warna jelas. Terus habis itu pasti stylenya ini mau apa ini, mau 80s, 90s yang gitu-gitu. Terus ya gue sih itu sih. Kalau gue matchingin warna sih, gue biasanya mainin warna ya. Iya. Kalau lo apa Jo? Kalau gue sih dulunya gue kan yang penting barangnya hype gitu. Sekarang gue udah kayak move on. Sekarang lebih baik color blocking sih. Jadi kayak kalau lu bukan vintage tapi kalau color lu jadi nyatu tuh menurut gue tuh lagi bagus kayak pastel. Oh iya, berarti nyesuaiin warna juga, ya color kan, paletnya juga gitu. Iya, Dan gitu sama kedua ya kayak bener lu bilang kalau lu atasnya vintage, kalau lu bawanya futuristik kan kayak ngaco banget, lu kayak nyasar tuh. Jadi kayak sesuai sama tema lu sih, kayak lu punya badan tuh kayak Dufan aja. Iya, tapi jangan dicampur-campur aja sih warnanya, jangan ditabrak-tabrakin. Kalau sekarang mah jadi aneh ya. Kalau dari kalian, emang kalau biar untuk jadi eye catching nih, apa sih yang harus diperhatiin sebenarnya? Apa sih 5 hal yang harus diperhatiin biar untuk kita bisa kalau pakai fashion tuh jadi eye catching banget? Kalau gue sih biasanya selain color paletnya tadi harus disamain gitu. Terus habis itu ya juga nyadar diri kalau misalkan dia tinggi atau pendek misalkan gitu ya. Kalau dia tinggi kan pakai jeans yang panjang gitu terus baju dimasukin kayak Jejo tadi tuh jadi kayak lebih apa ya? Lebih jenjang gitu loh. Jadi kan badannya dari jauh kayak lebih bagus gitu daripada dia udah tahu pendek pakai gombrong sembarangan gitu. Jadi si Aurel mah diapain aja juga cakep ya. Terus dia gitu. Tapi ya maksudnya itu pemilihan juga sih, postur tubuh apa segala macam. Dicocokin sama badannya, jangan asal pakai baju aja. Gitu. Bener sih yang tadi si Kemal ngomong. Jadi kalau lu pakai bajunya misalnya kayak ya si Aurel kan dia cakep kan, tapi kalau badannya gemuk kayak gua, ya lu mesti cocokin. Kalau nggak cocok pakai yang ketat ya pakai oversize juga. Oversize-nya juga ya kalau bisa yang shoulder lu juga pas gitu loh. Jadi kayak badan lu kayak ngebuka gitu, tapi masih kelihatan enak. Dan itu kalau apalagi zaman sekarang kan, gua juga seringnya pakai Uniqlo. Jadi gimana? Ada endorsean gitu emang brand kesukaan gua. Jadi kayak gue selalu juga pakai celana juga yang bener-bener yang fittingnya pas banget sih, jangan terlalu sempit, jangan terlalu gombrong, jadi kaki lu enak banget. Oke, nah tadi kan lu kan tadi juga udah ngomong kalau lu tuh dulu kayaknya hypebeast banget. Terinspirasi dari Kemal. Nggak ada, terinspirasi Iser. Kenapa sekarang jadinya suka vintage banget, kayak lu sekarang sukanya selalu pakai kaos vintage terus? Dulu gue soalnya waktu lagi pakai Hypebeast gue dikatain poser sama Iser. Jadi gue belajar dari Iser ya belajar vintage lah. Akhirnya belajar ya. Belajar belajar vintage sama Indika. Gokil. Nah, kayak kalian kan lihat sekarang di belakang kalian banyak banget. All those sneakers. The sneaker kalian tuh 5 sneaker kalian masing-masing, 5 sneaker favorit. Kalau 5 sepatu favorit pasti Air Jordan 1 Bread lah. Itu udah pasti. Itu sejarah pertama kali NBA pakai sepatu warna-warni, jadi nggak mungkin gua nggak suka Air Jordan 1 Bread ya. Terus habis itu Air Jordan 11 karena itu yang Space Jam, karena itu era dimana Michael Jordan sempat berhenti dulu main basket, terus dia main baseball, tapi ternyata dia manusia biasa bukan dewa karena main baseballnya jelek banget, main di liga terbawah ya Chicago. Jadi menurut gua Jordan 11 itu adalah momentum di mana akhirnya Michael Jordan kembali lagi ke NBA pakai nomor 45. Jadi makanya di Jordan Space Jam ada nomor 45, itu keren banget menurut gua. Terus habis itu gua Air Max Atmos. Yang Atmos yang Elephant Print. Ya, Elephant Print. Itu karena warnanya color palette tadi kan gua bahas sama Jejo bahas color palette-nya kan. Color palette tuh kayak keren aja gitu, kayak ada Elephant Print printnya si Jordan juga. Warnanya juga bagus juga kan. Ada ya logonya warnanya hijau. Jadi menurut gue itu keren. Terus habis itu Air Max
Air Max 1 nggak salah ada yang patah klorofil tuh Air Max 1 ya? Air Max 1. Iya, gua ngefans banget sama Pata karena itu satu-satunya brand yang menurut gua dia family business gitu. Terus dia jadi kayak apa ya, kayak struggle aja hidupnya gitu. Maksudnya dia di Belanda, terus habis itu dia dagang family business, dagang terus dia berangkat ke Brooklyn ngambil barang-barang aneh-aneh di sana terus dia bawa lagi cuma buat dijual di Belanda. Menurut gue itu struggle untuk orang yang tidak dikenal masyarakat pada umumnya gitu. Kalau Jordan kan orang dikenal, tapi kalau yang family bisnisnya Pata ini menurut gue itu menggambarkan bahwa kalau lu mau sukses tuh nggak harus tenar banget, lu bisa kayak apa kuat di roots gitu loh. Jadi itu Pata yang klorofil, terus habis itu karena itu 5th anniversary apa kalau nggak salah, kalau salah benerin aja mungkin. Terus habis itu satu lagi adalah yang paling keren adalah karena gue ngefans sama Eminem. Jadi gue suka Air Jordan 2 Eminem karena di situ ada lirik lagunya Eminem. Menurut gue itu keren banget sih, dan gue pertama kali cinta sama dunia hip hop gara-gara Eminem. Jadi ya Air Jordan 2 Eminem itu favorit gue tuh 5. Lengkap banget ya. Iya. Kalau gue sih, gue mungkin ngambilin kalau colorway-nya sih. Jadi kalau pertama pasti gue mirip, bedanya kalau sama si Camel itu Jordan 1 Brad, kalau gue Jordan 1 Chicago. Nih. Apalagi Chicago. Ini 85 ya, Rick? 85 ini OG-nya banget. Sekarang ini gue lagi bener-bener lebih ngeliatin yang ini udah kan yang digantung kan, sepatunya digantung sama Jordan ini kan, yang di leher itu kan. Yes. Dan ini 85 dan sekarang lagi ada tren yang vintage gitu, dimana gue lagi lebih meng-appreciate yang barang-barang yang udah worn banget, yang udah rusak-rusak gini. Dan jangan salah, kayak gini tuh harganya bisa 30 jutaan, 40 jutaan, bener gak sih? Iya. 85. Gue nggak punya. Karena vintage. Pertama ini kondisinya bagus banget untuk ukuran tahun 85 dan ininya misalnya belum lepas gitu loh. Lu ganti nggak sih, Rik? Bener-bener. Lu beli dapat berapa? Jujur. 700-an. Jadi ini yang paling susah ngerawat sepatu vintage tuh ininya nih, midsole, outsole-nya. Ini paling susah karena kalau nggak sering dipakai kan bisa itu lepas gitu. Juga. Jadi ini ngerawatnya juga bagus gitu. Ya. Sepatu vintage. Ini yang pertama yang gue paling suka sih. Kedua pasti gue Air Force One ini apalagi triple white ini bener-bener lu harus punya. Pakai ini, pakai jeans biru itu udah kayak ya udah keren kayak cocok nasi banget nih. Vintage gitu loh. Jadi istilahnya kalau menurut gua ini tuh kayak nasi aja kalau di orang Indonesia kalau lagi makan nasi goreng, lu kalau nggak ada Air Force One lu cuma makan gorengannya doang. Iya kurang, kayak ada yang kurang kayaknya. Iya, jadi lu pakai apa aja udah murah, udah apa Air Force One go to go. Ya, udah gitu apalagi Air Max 1, Air Max 90, punya tipe any typical Air Max yang awal-awal gue juga demen juga. Classic look, benar-benar basic dan maksudnya enak lah dicocokin apa aja. Ketiga, semua collection yang sama Travis Scott, Nike sama Travis Scott gue hampir suka, kayak Nike Dunk sama SB-nya collaboration with Travis Scott, menurut gue itu kayak di sini nggak ada ya? Nggak ada. Ya, but looks-nya oke banget, warnanya juga masuk, warna brown kayak gitu, dan terakhir lagi dipakai sama Nacho Shihab juga, anjing keren banget kayak. Gokil, masa pakai? Lu lihat, lu lihat Instagramnya. Ya, kasih lihat aja ya, nonton. Nih, Nacho Shihab aja lagi pakai gitu, lagi ngiklanin Uniqlo lagi. dan yang terakhir mungkin sekarang gue udah bosen banget, cuman one of yang paling ngena di hati gue itu yang gue bikin gue mau serius sama di sneakers itu mungkin Jordan 1 Off-White kali ya. Walaupun sekarang gue ngeliatnya juga udah yang warna Chicago juga udah cringe banget, cuman itu yang selalu ngingetin gue kalau anjir gue bisa dapet ini waktu itu dengan harga 10 jutaan, sempat ditawar 50 juta, gue nggak mau, 60 juta nggak mau, sekarang 70 juta gue juga tetap nggak mau lepas. Walaupun gue udah nggak pakai, tapi gue kayak ngeliat ini ada historical value-nya aja buat gue sendiri sih. Oke. Nah lu kan sekarang lagi suka banget sama thrifting nih, kemana-mana kayak kelihatan banget suka pakai baju vintage. Vintage udah ada di darah gue sekarang. Mal, kalau lu tahu nggak Mal, lu suka nggak sih thrifting? Gua sejauh ini gue jarang beli barang second sih, jarang. Gue sebisa mungkin cari yang baru terus gitu. Jadi gue jarang beli barang second. Jadi gue Jejo kali yang lebih sering thrifting, gue nggak pernah beli. Jarang, gue nggak pernah gue. Mobil aja baru terus ganti. Nah oke J, lu bisa nggak sih kasih kita 5 tips buat kita di Chloe dan juga Kemal buat untuk nyari-nyari barang thrifting selagi kita lagi ada di prime time? Jangan beli di prime time, kemahalan.
Enggak, di sini barang-barang bagus-bagus banget. Gue juga ini salah satu kaos kebanggaan gue juga beli di Prime Time. And we'll look around kan. Yuk. Jadi pertama kali lu mesti ngeliat, itu lu mesti tanya tuh di situ tuh ada orang-orang yang lagi jualan, apalagi yang botak, ada yang Eric, ada yang Ryan. Tuh lihat situ lihat videonya tuh. Situ lihat tuh. Tuh, jadi lu kalau ngeliat dia lu nanya, gue mau gaya-gaya gini, biasanya lu dikerjain tuh. Enggak, jadi biasanya lu mesti nanya-nanya dulu, lu dekat dulu sama mereka. In any store, kalau bisa lu deket sama penjaga tokonya. Jadi lu juga nggak ragu-ragu, dia juga bisa bantuin lu juga. Itu step pertama. Be nice aja, be friendly. Kalau dulu tahu itu walaupun lu cupu atau apa, lu so jago, tapi kalau lu nice, di appreciate lah, at least dikasih contoh yang baik. Yeah. Kedua, gue biasa cari yang cocok. Mungkin kayak si Kemal demen yang kayak gini-gini, bener gak sih lu? Gue sih kayak gini, gue Charles Barkley tuh seneng banget gue. Ini gue yang kayak gini-gini pasti seneng gue. Tuh, yang kayak karena basket aja gitu. Gue tau banget, maksudnya si Kemal itu demen basket kan. Jadi biasanya cari yang bener-bener referensinya dia banget. Sesuai dengan apa yang kita suka. Pasti dong, itu gunanya vintage sih. Kayak lihat memories lu gitu, ngerti ya? Iya, maksudnya jangan lu beli vintage karena lu gak suka-suka Tupac Shakur gitu. Padahal lu tim BIG gitu, tapi lu beli Tupac Shakur, jangan gitu. Kalau East Side aja, nggak usah West Side, nggak usah. Gue kalau beli vintage selalu gue nyari yang BIG gue. Nyari BIG gue. East Side gimana sih? West Side gini ya? East Side. Ngasal. Udah gitu. Ya. Ketiga, kalau dari gue sendiri, gue lebih cari, banyak orang yang bilang semakin pudar, semakin apa tuh bagus banget. Tapi menurut gue lebih demen baju itu masih kelihatan, masih ada wangi. Soalnya kalau terlalu rusak, susah untuk gue, ya apalagi gue badannya gede kan. Jadi waktu kalau rusak itu kalau gue pakai tuh kayak kadang-kadang tuh jadi kayak udah stretch, kayak nggak enak aja gitu loh, lu risih gitu. Jadi gue cari kualitas bajunya juga. Ini kalau ini menurut gue kayaknya kalau broken white ini super klasik sih pasti. Super klasik banget sih. Broken white. Jadi gue kalau broken white ini agak kuning itu gue masih suka banget karena real vintage. Bener. Vintage banget. Warna-warna coaster 70s kan broken white semua. Nah, gue juga nggak. Ini salah satu yang gue bilang gue nggak bakal nyari yang seperti ini. Kenapa? Karena vintage-nya kayaknya kurang. Kayak gini-gini gue kurang. Tapi ini mungkin bisa jadi vintage yang begini. Nah ini gue kurang juga, malah gue juga kurang. Jadi lu jangan terlalu ke vintage, jangan terlalu. Iya karena ini caur banget ya. Jadi biasanya ya gue cari yang in the middle lah. Misalnya contoh seperti ini nih. Ini Eminem kan? Mana sih? Oh iya Eminem. Eminem ya? Eminem masih muda, iya kan? Oh, Eminem masih muda kan? Gila, masih Slim Shady yo, gitu kan? Jadi kayak ini juga masih bagus banget, lu bisa pegang kan? Kualitas bajunya juga masih bagus. Kalau gue pasti nyari yang begini gue, Portland Trail Blazers, udah jelas. Lu lihat dulu harganya. Iya benar. Ini 2 juta loh. Ini berapa nih? Berapa tuh? Ini 600.000. Ya. Wah, barang-barang gue masih bisa dibeli dengan harga murah. Ya, jadi Portland, hadap. Cocok lah. Jadi kalau lu lihat gayanya si Kemal masih oke aja gitu loh. Jadi istilahnya dia cari kaos yang kualitasnya masih oke dan vintage-nya juga kerasa. Ya. Yang terakhir ya itu sih jangan pernah maksain sama keadaan lu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya gua udah tahu nggak cocok sama yang warnanya colorful. Kalau gua pakai baju yang kayak gini, gila cuy. Gua kayak ke Ancol anjing, badut Ancol nih kayak gini nih gua. Tapi ada beberapa orang yang cocok banget. Lu ngerasa cocok gak kalau masih cocok lah, lu masih aman lah. Masih suka. Gua selalu colorful dari tadi. Kalau gue pakai kayak gini, gila, gue sih hancur banget sih, bener-bener. Tapi kalau gue masih bisa sih rasta gitu. Rambut lu tiba-tiba gondrong tuh. Numpuk. Gitu loh. Mohawk kontrol gitu ya. Jadi lu cocokin sama yang kelima, lu cocokin sama diri lu sendiri. Kalau gue cocokin warna hitam, ya gue pakai yang dark color. Ya. Ada beberapa orang yang lebih kurus, lebih cocok, ada yang bisa pakai warna-warni, ya itu lebih enak sih. Tapi know your color aja sih. Kalau suka hitam, ya cari-cari yang warna-warna gelap-gelap. Kalau yang suka terang-terang, ya lu bisa main dengan kayak gitu. Putih-putih tadi. Gitu yes. Nah, lanjut lagi. Kan kalian mantau banget nih barang apa kayak skena-skena hype. Kira-kira dari kalian tuh apa sih 5 barang yang bakal jadi hype sekarang yang harus kita lihat mantau terus? Di sini apa di Indonesia? 5 barang yang 5 barang yang bakal hype atau yang sudah hype atau yang bakal hype yang harus dilihatin, harus dipantau. Brompton.
Pokoknya barang hype itu Jejo ya. Brompton tuh kayaknya harus dipantau kan sih tuh. Gila sih. Gak tau sih Brompton sampai kapan tuh kuat-kuatnya kali ya. Tunggu musim hujan gue bilang. Brompton udah salah ya. Ya oke, Brompton tuh apa lagi? Barang vintage ya, barang vintage nih kita lihat kayak ya dulu kalau 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, 10 tahun yang lalu kalau masih laku tuh barang vintage tuh. Salah, kita beli barang ini harganya 1 juta 2 juta, bokap gue bisa keluarin gue dari surat kakak. Tapi sekarang udah aman. Ya, sudah aman, kayak ya. bingung juga kan. Tapi dulu kayaknya era-era beli apa yang Roof Rider apa sih yang kayak gitu-gitu dikis gitu. Tapi kan murah. Vintage gitu. Tapi hitungannya murah kan, nggak. Maksudnya lu lihat deh ada yang di bawah-bawah kaos Tupac. Ya bener. Apa Alienware bukan. Itu apa sih merek-mereknya dulu tuh sih apa sih? Ya, ada banyak dulu yang gue inget cuma Roof Rider sama itu doang tuh sama Dikis. Dulu nyari vintage tuh. Nyari dulu vintage. Nah mungkin sekarang mau hits lagi jadi wajib dipantau tuh barang-barang vintage. Apalagi yang sneakers yang vintage dan tapi looks-nya masih bagus itu susah banget nyarinya. Ya apalagi yang mau hype adalah mobil klasik. Oh iya, mobil gila klasik. Kan mobil klasik. Ya. Lu punya nggak tapi yang tuh? Belum punya gua. Kepengen nggak lu? Pengen gua, karena murah juga sih Jo, beli mobil klasik tuh murah sih. Tapi perawatannya doang yang susah. Cuma mungkin itu harus dipantau karena kayaknya makin kesini kita kembali ke era-era old school lagi kali 90-an ya. Karena orang sudah mulai bosen sama yang gitu-gitu aja gitu loh. Tuh si Raffi Ahmad sama si Gading juga beli kan? Iya mau nggak mau gitu. Jadi ya akhirnya kayaknya bakal harus dipantau juga tuh mobil vintage. Terus sama, terakhir apa? Nah, kalau gua yang harus dipantau lagi terakhir adalah apa ya? Vespa mungkin. Vespa iya sih, Vespa dari dulu sih Jo. Kayaknya udah dari dulu udah terpantau terus. Musik rock kali. Wah, sumpah lu. Nggak tahu, gua mungkin ada eranya di mana orang lagi bosan EDM, apalagi kan kemarin itu si Machine Gun Kelly sempat kayak bikin pang-pangan gitu sama Travis Barker kan. Jadi menurut gua kayaknya rock bakal naik lagi. Ini bakal naik lagi. Kalau ada band yang tiba-tiba balik lagi ke vintage kayak zaman NoFX yang kayak gitu-gitu tuh, yang zaman-zaman begitu mungkin nggak. Jadi kalau vintage di seluruh dunia lagi naik, pasti semua musik rocknya juga naik lagi apa segala macam. Ya Machine Gun Kelly lah itu kemarin yang lumayan cukup populer tuh, bawain lagu Paramore lagi yang kayak gitu-gitu kan. Jadi musik rock mungkin kalau gue ya. Oke, nah sekarang ini adalah 5 quick question di mana gue bakal sebut 2 pilihan dan kalian harus langsung sebut ambil pilihan mana ya secara bersamaan ya. Oke, siap. Yang pertama, Air Jordan 1 atau Patek Philippe? Patek Philippe. Oke, Jakarta Utara atau Jakarta Selatan? Jakarta Utara tuh. Kenapa sih gue? Gue lahir Jakarta Utara. Iya, Jakarta Selatan. Ya, selatan sih. G-Wagon atau Jimny? G-Wagon. Anjing, Jimny. Gue bedanya terus kayaknya ya. Nomor 4, Kompas atau Ventela? Ini pertemanan diuji nih. Kalau gue sih tim Aji sih, tim Kompas. Anjing lu. Easter. Ya udah, gua tim anjing. Gua Kompas aja dah. Kompas. Oke, yang terakhir. Sereal atau nasi uduk? Nasi uduk dong biar merakyat. Itu dia. Kalau makanan mah mesti nasi uduk cuy. Oke, Kamal, Jejo, thank you banget udah datang, thank you banget udah nemenin kita. See you guys lagi, bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kui, subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.